kelompok 5 akan mempresentasikan pusat-pusat peradaban Islam, dan kami dari kelompok 5 meminta waktu teman-teman sekalian untuk menyimak video presentasi dari kami. Dan saya, Nur Hakiki Amelia, sebagai presentator pertama akan menjelaskan tentang pusat peradaban Islam, yaitu di kota Baghdad. Kota Baghdad ini didirikan oleh Khalifah dinasti Abbasiyah yang kedua, yaitu Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 754-755 Masehi. Kota Baghdad ini sebagai ibu kota Republik Irak sejak tahun 1932. Kota terbesar di Timur Tengah ini juga merupakan kota metropolis dunia Islam. Dan selain itu, negara ini sekaligus menjadi pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, peradaban, dan pusat perdagangan terbesar di dunia. Kota Baghdad ini menjadi kota penting sebagai ibu kota dinasti Abbasiyah selama kurang lebih 508 tahun, sejak Abu Ja'far al-Mansur sampai Al-Mu'tasim, yaitu pada tahun 640 sampai 656 Hijriah atau 1241 sampai 1258 Masehi. Sejak awal berdirinya kota Baghdad ini, kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Itulah sebabnya Philip Kahiti menyebutnya sebagai kota intelektual, dan menurutnya di antara kota-kota di dunia, Baghdad merupakan profesor masyarakat Islam. Di samping itu, banyak berdiri pusat pendidikan, sekolah tinggi, dan sekolah biasa yang memenuhi kota tersebut. Dan di sini di antara beberapa kemajuan peradaban kota Baghdad, yaitu ada 4. Yang pertama dalam bidang perekonomian, yang mana Khalifah Al-Mahdi memperbaiki sistem pertanian dengan cara perbaikan irigasi yang menyebabkan produksi gandum, beras, kurma, dan zaitun menjadi melimpah. Dan yang kedua dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Nah, di sini Khalifah Harun ar-Rasyid memanfaatkan kemajuan ekonomi. Jadi, setelah Khalifah Al-Mahdi ini memperbaiki bidang perekonomian, maka Khalifah Harun ar-Rasyid ini memanfaatkan kemajuan ekonomi itu untuk mengembangkan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dan salah satu jasa dari Khalifah Harun ar-Rasyid ini adalah mendirikan sekolah pendidikan dokter, pendidikan perpustakaan besar yang diberi nama Baitul Hikmah sebagai pusat studi, perpustakaan, pusat penerjemahan dan penelitian berbagai ilmu pengetahuan. Dan pada perkembangan selanjutnya, maka Nizam al-Mulk membangun akademi sekolah tinggi dengan nama Perguruan Nizamiyah. Yang ketiga yaitu dalam bidang keperluan sosial. Di sini Khalifah Harun ar-Rasyid pun membangun rumah sakit umum, pendidikan dokter, dan mendirikan farmasi. Dan yang terakhir yaitu dalam bidang sastra. Kota Baghdad ini terkenal dengan hasil karya sastra yang indah dan digemari banyak orang. Di antara karya sastra yang terkenal adalah Alfu Lailah wa Lailah, yaitu kisah 1001 malam. Di kota Baghdad ini pula muncul para saintis, para ulama, para filsuf, dan sastrawan Islam yang terkenal seperti Al-Khawarizm, Al-Kindi, Ar-Razi, Al-Farabi, dan 3 pendiri mazhab hukum Islam yaitu Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal, Al-Ghazali, Abdul Qadir Jailani, Ibnu Sina, serta beberapa tokoh ilmuwan lainnya. Dan semua ilmuwan tersebut menambah kekayaan peradaban Islam yang ada di kota Baghdad, sehingga menjadikan nama Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban Islam termasyhur di dunia. Nah, kemudian pada masa dinasti Abbasiyah, pusat pemerintahan Islam berada di Baghdad, yaitu sejak tahun 750
sampai 1258. Kota ini dibangun oleh Abu Ja'far al-Mansur. Dinasti Abbasiyah berakhir sejak Baghdad dihancurkan oleh Hulagukan, dan Baghdad ini pernah dikuasai oleh Timur Leng, yaitu dinasti Safawi Persia di bawah pimpinan Ismail Safawi dan Kesultanan Turki Utsmani. Nah, serangan pasukan Hulagukan dan Mongolia itu membuat Baghdad tidak berdaya, dan peradaban Islam Baghdad yang dibangun oleh para khalifah dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran, bahkan sampai pada titik kehancurannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pusat peradaban Islam di Kairo. Setelah Panglima Jauhar As-Sikili menduduki Mesir pada tahun 358 Hijriah, maka ia mengambil keputusan untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Fustat ke kota yang akan dibangun. Pada tanggal 17 Sya'ban 358 Hijriah atau 969 Masehi, Jauhar As-Sikili memulai pembangunan kota baru untuk menjadi ibu kota dinasti Fatimiyah. Kota ini mula-mula diberi nama kota Mansuriyah yang dinisbatkan kepada Mansur al-Mu'izz lidinillah. Setelah Mu'izz sendiri sampai di Mesir, namanya diubah menjadi Qahiroh Mu'izziyah. Wilayah dinasti Fatimiyah meliputi Afrika Utara, Sicilia, dan Syria. Setelah pembangunan kota Kairo selesai lengkap dengan istananya, Jauhar As-Sikili mendirikan Masjid Al-Azhar pada 17 Ramadan 359 Hijriah atau 970 Masehi. Masjid Al-Azhar ini dalam perkembangannya menjadi universitas besar. Kota Kairo mengalami puncak kejayaan pada masa dinasti Fatimiyah, yaitu pada masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi, pemerintahan Baibars, dan pemerintahan An-Nasir pada masa dinasti Mamalik. Periode Fatimiyah dimulai dengan Al-Mu'izz, puncaknya terjadi pada masa pemerintahan Al-Aziz. Dinasti Fatimiyah dapat ditumbangkan oleh dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pahlawan dalam perang salib. Salahuddin tetap mempertahankan lembaga-lembaga ilmiah yang didirikan oleh dinasti Fatimiyah dan mengubah orientasi keagamaannya dari Syiah menjadi Ahlus Sunnah. Kekuasaan dinasti Ayyubiyah di Mesir diteruskan oleh dinasti Mamalik. Dinasti ini mampu mempertahankan pusat kekuasaannya dari serangan bangsa Mongol dan bahkan dapat mengalahkan tentara Mongol di Ain Jalut di bawah pimpinan Baibars yang berkuasa dari tahun 1260 sampai 1277 Masehi. Baibars juga dikenal sebagai pahlawan perang salib. Pada waktu itu, Kairo menjadi satu-satunya pusat peradaban Islam yang selamat dari serangan Mongol. Kairo pada ketika itu menjadi pusat peradaban Islam yang terpenting. Pada tahun 1517 Masehi, dinasti Mamalik dapat dikalahkan oleh dinasti Utsmani di Turki, dan sejak itu Kairo hanya dijadikan sebagai ibu kota provinsi Utsmani. Mungkin cukup sekian mengenai pembahasan pusat peradaban Islam di Kairo. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pusat peradaban Islam di Isfahan, Persia. Isfahan, Persia. Kota Isfahan adalah ibu kota kerajaan Safawi. Kota Isfahan merupakan kota tua didirikan oleh Yazdajir I atau Bukhtanasar, Raja Persia. Kota Isfahan dikuasai Islam pada tahun 19 Hijriah pada masa Umar bin Khattab. Kota Isfahan sekarang masuk dalam wilayah Iran. Pada waktu Abbas I Sultan Safawiyah menjadikan Isfahan sebagai ibu kota kerajaannya. Kota ini menjadi kota yang luas dan indah. Kota ini berbentuk bundar. Pintunya ada 4 dengan menara pengontrol sebanyak 100 buah. Lebar tembok kota sekitar setengah farsah atau 1 farsah sekitar 8 km atau 3,5 mil. Ruk al-Daulah Ibnu Buwai memperluas kota itu dengan sebidang tanah dan memperbaiki tembok-tembok yang masih berdiri hingga abad ke-5 Hijriah. Di dalam kota ini terdapat bangunan menyerupai benteng. Di sekitarnya terdapat tambang terbuat dari perak yang sudah tidak berfungsi lagi sejak penaklukan tentara Islam, juga tambang tembaga dan batu bahan celah. Pada tahun 625 Hijriah terjadi pertempuran besar di Isfahan ketika tentara Mongol datang menyerbu negeri-negeri Islam dan menjadikan Isfahan sebagai salah satu bagian dari wilayah kekuasaan Mongol itu.
ketika Timur Leng menyerbu negeri-negeri Islam pada tahun 790 Hijriah, kota Isfahan ikut jatuh di bawah kekuasaan Timur Leng. Setelah itu, kota Isfahan dikuasai oleh kerajaan Turki Utsmani pada tahun 955 Hijriah. Pada tahun 1134 terjadi pertempuran antara Husain Shah, Raja Safawi dengan Mahmud Al-Afghani yang mengakhiri riwayat kerajaan Safawi. Pada tahun 1141 Hijriah, kota Isfahan berada di bawah kekuasaan Nadir Shah. Di kota ini berdiri bangunan-bangunan indah seperti istana, sekolah-sekolah, masjid-masjid, menara, pasar, dan rumah-rumah dengan ukiran arsitektur yang indah. Sultan Abbas I membangun Masjid Shah yang merupakan salah satu masjid indah dan megah di dunia. Masjid Shah yang masih ada sampai sekarang yang didirikan oleh Abbas I merupakan salah satu masjid terindah di dunia. Pintunya dilapisi dengan perak. Di samping itu juga ada lapangan dan tanaman yang terawat baik dan menawan. Sebagai kota wisata ternama di Iran, Isfahan terus berbenah diri untuk menyambut para wisatawan mancanegara. Ardashir, Raja Persia, pernah membangun irigasi untuk pengaturan air dari Sungai Zanda bernama Zirin Rod, berarti Sungai Emas. King Abbas semakin menawan dengan terhamparnya taman luas yang disebut Taman Persia. Sebagai kawasan wisata budaya, kota Isfahan banyak menampilkan tempat yang layak dikunjungi. Selain Masjid Shah dan Chaharbagh, ada beberapa objek wisata yang selalu menjadi langganan para wisatawan mancanegara. Namun yang menjadi daya tarik tempat ini adalah gaya arsitekturnya yang mengagumkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang peradaban Islam di India. Pada abad ke-20, orang mulai membedakan antara atribut Islam dan Muslim. Istilah Muslim mempresentasikan sebuah komunitas dengan serangkaian praktiknya yang khas, sedangkan istilah Islam diatributkan pada instansi-instansi tertentu yang secara sadar berusaha merefleksikan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan fundamental dari Islam dengan cara-cara tertentu yang terbatas. Pada konteks ini, India mewakili negara Muslim dengan populasi Muslim terbesar ketiga di dunia. Kemal Faruqi dalam Espacito mengatakan bahwa awal kekuasaan Islam di wilayah Asia Selatan terjadi pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah sekitar 1000 Masehi. Sejak itu, beberapa dinasti silih berganti memimpin India dan kerajaan-kerajaan Islam di Afghanistan, Baluchistan, dan lain-lain. Masa pemerintahan dinasti Ghaznawi, penduduk asli India mendeklarasikan perang terhadap negara-negara Islam, meskipun akhirnya berhasil dikalahkan oleh Mahmud, putra mahkota kerajaan Sabuktigin. Pada awal abad ke-19, era India modern dimulai dengan masuknya Inggris melalui East India Company, hingga timbul kekacauan akibat kehegemoni pedagang-pedagang barat yang menguras kekayaan India dan berangsur-angsur menjadikan India sebagai negara yang amat miskin serta merusak budaya, tatanan sosial, dan agamanya. Sejak itu dimulailah era kapitalisme industri Inggris yang menjadikan India hanya menjadi pasar bagi Inggris. Pada masa kolonial ini, keluarga Muslim yang kehilangan keamanan dan kebebasan mereka. Beberapa sarjana Muslim India yang pernah belajar di Barat telah mendirikan sebuah organisasi politik yang disebut dengan Liga Muslim India di Dhaka untuk memperjuangkan kepentingan komunitas Muslim India di bidang keagamaan, budaya, politik, dan ekonomi. Pada saat yang sama, tokoh Hindu ekstrem memulai gerakan Sudi dan Sangatan untuk menghindukan umat Islam secara paksa. Ketika Liga Muslim dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah, organisasi ini mengusulkan dibentuknya sebuah negara Muslim yang terpisah dari India di daerah barat laut dan timur laut India yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Negara inilah yang pada akhirnya disebut dengan Pakistan. Perkembangan Islam di India.
Di India, seharusnya kota Delhi memiliki banyak masjid dan madrasah sekaligus bangunan-bangunan tekstur khas Islam karena selama ratusan tahun dinasti-dinasti silih berganti menjadikan Delhi pusat pemerintahannya. Namun, peninggalan-peninggalan yang ada sekarang hanyalah yang ditinggalkan oleh dinasti terakhir, yaitu Mughal, karena warisan-warisan yang sebelumnya telah diratakan dengan tanah oleh Timur Leng. Selanjutnya, perekonomian Islam di India. India menjadi salah satu negara dengan perkembangan industri terpesat sebagai gambaran tahun 2012 yang lalu. Kemajuan ekonomi di India digadang-gadangkan akan mampu menyaingi Cina karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, konsumsi domestik yang rendah, yang kedua, upaya pekerja yang murah, yang ketiga, tingginya populasi penduduk usia muda, yang keempat, kemampuan bahasa Inggris yang baik. Sayangnya, komunitas muslim di sana tidak menikmati sama sekali kemajuan ini, dikarenakan satu, perginya beberapa tokoh terpelajar muslim ke Pakistan. Yang kedua, meningkatkan gerakan anti-muslim sejak 1990-an oleh kaum mayoritas pemeluk agama Hindu. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, saya Khurifatul Syamsiyah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Saya akan menjelaskan tentang pusat peradaban Islam yang ada di kota Samarkandi dan Bukhara. Kota Samarkandi dan Bukhara disebut dengan wilayah Transoxania. Nah, Transoxania adalah wilayah yang terletak di Asia Tengah. Terletak di sekitar barat Cina dan selatan Rusia serta di sebelah timur Afghanistan. Di wilayah ini terdapat dua kota penting yang menjadi pusat peradaban Islam, yaitu Samarkandi dan Bukhara. Nah, yang pertama yaitu Samarkandi. Samarkandi berada di sebelah selatan Sungai Aswad. Riwayat tentang kota Samarkandi yang tertua disebutkan dalam berita-berita tentang peperangan Iskandar Zulkarnain, atau disebut juga dengan Alexander the Great di timur. Dalam beberapa catatan disebutkan bahwa kota Samarkandi beberapa kali diduduki oleh Iskandar ketika ia dan pasukannya berperang melawan Septimanes. Akan tetapi menurut riwayat-riwayat tertua dalam bahasa Arab, Iskandarlah yang mendirikan kota Samarkandi. Nah, setelah tahun 323 Masehi, kota ini menjadi bagian dari sebuah kekuasaan yang berpusat di Bakteria. Setelah itu, kota tersebut berdiri pula kerajaan Greco-Baktrion atau Bakteria Yunani pada masa Antiochus II Theos. Sejak itu, hubungan politik dan ekonomi antara Samarkandi dengan Persia dan Cina terputus, meskipun hubungan dalam bidang budaya tetap berlanjut. Di kota ini terdapat makam terkenal yang sangat dihormati dan juga dikunjungi oleh semua orang, yaitu makam Qasim bin Abbas, yang dipandang sebagai pembawa agama Islam ke negeri ini pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Di kota ini juga terdapat makam ulama, yaitu makam ulama teologi yang terkenal yang bernama Abu Mansur al-Maturidi. Beliau seorang ulama, pendiri aliran Maturidiyah, penopang paham Ahlus Sunnah, salah seorang wali songo, yaitu Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419, juga disebutkan konon berasal dari daerah Samarkandi, karena beliau berasal dari keturunan Ibrahim as-Samarkandi yang kemudian di Jawa dikenal dengan sebutan Ibrahim as-Samarkandi. Kota yang kedua yaitu kota Bukhara. Kota Bukhara ini diperkirakan sudah ada sebelum Islam. Kota ini sudah ada ketika Iskandar Zulkarnain datang ke sana. Pengaruh Persia sangat menonjol pada bangunan-bangunan kuno. Demikian pula pengaruh Cina. Sebelum Islam datang ke Bukhara, penganut agama Buddha cukup banyak. Berulang kali umat Islam mengadakan ekspansi ke wilayah Bukhara, akan tetapi selalu mengalami kegagalan. Nah, pada tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi, Al-Ma'mun,
Khalifah dari dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad menyerahkan urusan pemerintahan negeri Transyoksania, khususnya Samarkandi dan Bukhara, kepada keluarga As'ad ibnu Saman. Sejak itu, dua kota ini berada di bawah kekuasaan dinasti Samaniyah. Pada pemerintahan dinasti Samaniyah, Samarkandi menjadi daerah yang sangat makmur dan masyarakatnya hidup sejahtera, yang hanya dapat dibandingkan dengan masa pemerintahan Timur Leng dan keturunannya di sana. 500 kemudian, sekalipun ibu kota pindah ke Bukhara, tetapi Samarkandi tetap merupakan kota terpenting karena kota Samarkandi menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan Islam. Di kota Bukhara terdapat juga makam yang dihormati dan menjadi tempat ziarah oleh umat Islam, yaitu makam Bahauddin An-Naqsyabandi yang wafat pada tahun 8 Hijriah atau 14 Masehi. Seorang pendiri aliran dalam bidang sufistik, yaitu Thariqah An-Naqsyabandiyah yang banyak pengikutnya di dunia Islam. Nah, jadi Bahauddin An-Naqsyabandiyah ini adalah seorang pendiri aliran dalam bidang sufistik. Juga beliau Thariqah An-Naqsyabandiyah yang mendirikan Thariqah An-Naqsyabandiyah, thariqat yang banyak diikuti oleh umat Islam. Nah, pada masa kejayaannya di kota Bukhara terdapat istana dinasti Samani yang merupakan perguruan tinggi dan pusat kegiatan ilmu dan kehidupan pengetahuan. Dari sinilah terkenallah Maktab Nuh bin Nasr As-Samani sebagai perguruan tinggi yang lengkap. Di samping itu, dari kota Bukhara juga terlahir ulama hadis terkenal, yaitu Imam Bukhari. Beliau yang berhasil menulis kitab Sahih Bukhari. Kota Bukhara dikenal sebagai pusat ilmu-ilmu keagamaan Islam. Pada tahun 906 Hijriah atau 1500 Masehi, kota Samarkandi dan Bukhara jatuh kepada Syaibani, Raja Uzbek. Setelah ia wafat, pada tahun itu juga direbut oleh Babur. Nah, Babur ini adalah Raja Mongol di India. Akan tetapi tahun berikutnya Babur kembali ke India dan daerah Transyoksania kembali dikuasai orang-orang Uzbekistan, yang di dalamnya terdapat Samarkandi dan Bukhara, menjadi bagian dari Uni Soviet. Sejak tahun 1992 Masehi, Uzbekistan menjadi negara muslim merdeka karena Uni Soviet bubar dengan sendirinya. Jadi pada tahun 1992 ini di Uzbekistan ini menjadi negara muslim yang sangat merdeka, karena Uni Soviet itu sudah mundur dengan sendirinya, dalam artian sudah tidak ada dengan sendirinya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, dan cukup sekian penjelasan dari kelompok 5. Apabila dari awal sampai akhir terdapat kesalahan, kami dari kelompok 5 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.